korupsi misalnya 20 miliar, terus dihukum 3 tahun, 4 tahun. Pekerjaan apa yang bisa memberikan penghasilan 20 miliar dalam waktu 3 tahun? Nggak ada. Karena itu korup nggak apa-apa. Menurut saya buat itu menjadi berubah, irasional. Kalau di Cina dengan cara dipotong lehernya, dicabut nyawanya. Di undang-undang kita tidak memungkinkan itu. Tapi kita sangat mungkin miskinkan koruptor. Itu sangat mungkin. Dan menurut saya harus ada keberanian. Jadi kalau belum ada undang-undangnya, siapkan perpunya. Karena republik ini sudah dalam posisi amat genting menghadapi koruptor. Kalau hukuman kita adalah hukuman yang memenuhi persyaratan prosedural, mengerikan betul. Dan hari ini dengan angka APBN kita yang fantastis, peluang untuk keserakahan bermain luar biasa. Jangan membayangkan korupsi itu sebagai masalah yang jauh-jauh tuh. Tidak, persoalan korupsi itu dihadapi dan efeknya konkret di kita-kita yang warga negara biasa. Kan seringkali petani merasa, itu korupsi itu yang berita-berita di TV-TV itu. Buat saya sih nggak ada urusannya. Tidak. Kenapa harga produk pertanian Anda jadi mahal sekali di kota sana? Karena jalannya rusak. Karena itu kalau bawa telur ke pasar-pasar bisa 30% rusak di jalan. Bawa jeruk rusak, bawa mangga rusak. Kenapa jalannya rusak? Karena dibangun dengan standar yang di bawah seharusnya. Kenapa itu bisa terjadi? Ada praktek korupsi. Kemudian perawatan jalan yang nggak berjalan betul karena ada korupsi. Simple sekali. Jadi jangan membayangkan praktek korupsi ini sebagai praktek-praktek yang ada di televisi. Korupsi itu konsekuensinya kita rasakan langsung sehari-hari. Karena itu harus pangkas total. Pangkas total. Harus pangkas total. 3. Ada korup karena kebutuhan. Bayangkan, dia harus menjadi pegawai dengan anak 2, satu keluarga berempat, gajinya hanya cukup untuk hidup selama 15 hari. Terus 15 hari sisanya dia makan pakai apa? Negara tak boleh tutup mata dengan kenyataan itu. Lalu pura-pura nggak tahu aja dah. Udah, Anda terserah lah gimana caranya. Gak bisa. Harus ada restrukturisasi atas gaji agar sesuai dengan kebutuhan. Tak pantas kita menggaji orang-orang yang bekerja untuk negeri di bawah kewajaran. Tak pantas lagi. Yang kedua adalah korup karena sistem. Aturannya itu membuat orang dipaksa untuk korup. Itu banyak sekali prosedur-prosedur yang prosedurnya itu membuat orang jadi korup. Yang nggak mau korup pun dipaksa untuk korup oleh prosedur. Ubah itu. Dan katakan cukup sudah dengan prosedur seperti ini. Ini dibuat dari zaman Belanda dulu sampai sekarang. Ubah ini. Yang ketiga, korup karena keserakahan. Greed. Ini nggak ada batasnya nih. Yang namanya greed itu gak ada ujungnya, namanya juga keserakahan. Sekarang bagaimana kita menghadapi yang serakah ini? Buat korup menjadi sesuatu yang irasional. Hari ini orang korup rasional. Coba bayangkan, korupsi misalnya 20 miliar, terus dihukum 3 tahun, 4 tahun. Pekerjaan apa yang bisa memberikan penghasilan 20 miliar dalam waktu 3 tahun? Nggak ada. Karena itu korup nggak apa-apa. Menurut saya buat itu menjadi berubah, irasional. Kalau di Cina dengan cara dipotong lehernya, dicabut nyawanya. Di undang-undang kita tidak memungkinkan itu. Tapi kita sangat mungkin miskinkan koruptor. Itu sangat mungkin. Dan menurut saya harus ada keberanian. Jadi kalau belum ada undang-undangnya, siapkan perpunya. Karena republik ini sudah dalam posisi amat genting menghadapi koruptor. Kalau hukuman kita adalah hukuman yang memenuhi persyaratan prosedural, mengerikan betul. Dan hari ini dengan angka APBN kita yang fantastis, peluang untuk keserakahan bermain luar biasa dahsyat. Saya tidak pernah menjadi bagian dari sistem ini.
Karena itu saya akan masuk dengan posisi saya di sini untuk memangkas ini semua atas nama seluruh rakyat Indonesia yang tidak pernah menjadi bagian dari sistem yang korup. Kami hadir untuk memangkas praktek dan kami ingin mengatakan cukup. Nothing to lose. Kita bukan bagian dari ini semua. Justru kita ini masuk karena ingin mengatakan cukup dan habisi. Masih banyak orang-orang baik, masih banyak orang-orang berani. Nyatanya ketua MK diangkut oleh pemberani-pemberani juga. Nyatanya anggota-anggota DPR diangkut oleh orang-orang pemberani juga. Masih banyak pemberani itu. Hanya hari ini kita membutuhkan orang-orang yang nyalinya lengkap, tak punya beban, berada di posisi yang bisa mengambil keputusan besar dan bisa menggerakkan suasana bangsa. Di situ sebabnya saya pilih untuk ambil tanggung jawab. Dan saya akan perangi ini total. Jika ini memiliki konsekuensi yang amat besar, tak apa-apa, saya akan hadapi. Minimal anak-anak dan cucu saya bisa bilang, bapaknya ikut dalam rombongan yang memangkas praktek korupsi. Dan itu menjadi kebanggaan setiap kita yang turun tangan.